Baik saudara, Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat subscriber dimanapun panjenengan berada. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat amin ya robbal alamin. Oke sahabat subscriber, di kesempatan kali ini, di video kali ini saya berada di UPT Tanjung Buka SP 10 ya sahabat subscriber. Saya sedang berada di jalur 2 di pemukiman transmigrasi, yaitu di depan rumahnya beliau Pak Slamet, meliput kembali aktivitas atau kita berbincang dengan beliau. Bahwasanya sempat tempo kemarin selama hampir kurang lebih 3 hari saya belum meliput beliau aktivitas yang dikerjakan semasa kemarin apa saja, dan di sini kita sedang melihat timunnya Pak Slamet ya sahabat-sahabat ya, yang sedang dikembangkan beliau. Bahwasanya di sini adalah tanah baru dan bisa terlihat bagus tanamannya, luar biasa timunnya Pak Slamet ini. Bagus sekali nih sahabat-sahabat ya pertumbuhannya. Nah, seperti apa tanggapan beliau tentang pertanian yang berada di lokasi transmigrasi yang baru, atau dulunya sempat dikelola warga yang sebelumnya Pak Slamet ya sahabat-sahabat ya. Beliau sudah gugur dan digantikan oleh Pak Slamet ya, yang meneruskan lahannya di sini ya sahabat-sahabat subscriber ya. Tentu panjenengan sudah kangen dengan saya selama 3 hari belum atau dalam 1 hari kemarin tidak mengupload video. Bahwasanya saya kemarin rapat di dinas transmigrasi ya sahabat-sahabat ya, untuk memperjuangkan hak-haknya warga transmigrasi, yaitu tentang sertifikat yang sedang masih dalam proses redistribusi. Pada tahun kemarin 2022 akhirnya SP10 diikutkan untuk redistribusi tanah ya sahabat-sahabat subscriber ya. Syukur alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan atas dukungan dan doa panjenengan semuanya yang sering setia dengan liputan kami yang berada di lokasi, atau para transmigran yang dari mulai awal penempatan hingga 2 bulan atau 3 bulan ini menempati di SP 10 ya sahabat-sahabat subscriber ya. Selamat sore Pak Slamet. Oke, gimana kabarnya Pak Slamet? Sehat. Alhamdulillah, jadinya dengan sehat, semuanya dalam keadaan sehat itu pekerjaan apapun bisa lancar ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, sehat Mas Oke. Diki. Ini jenengan 3 hari kemarin jenengan aktivitas mengerjakan apa Pak? Ya tetap melanjutkan tanggul yang depan itu masih belum kelar. Oh, yang tanggul yang Nah, di depan sana itu. masalahnya Kenapa Pak? datarannya sangat rendah, jadi kita ambil tanah itu harus mencangkulnya dalam ya, kita membuang hasil cangkulan itu terlalu tinggi juga, jadi memakan waktu. Memakan waktu gitu ya Pak ya. Mm. Oh, yang Kita sempat nggak kemarin. bisa ambil, kita nggak bisa ambil samping kiri samping kanan kalau depan ini. Oke. Sempat yang kemarin kita pas waktu berdiri di situ kan agak rendah betul ya memang Pak Iya, Slamet ya. rendah, paling rendah kan. Oke. Oke. Jadi sekarang kapan hari sudah kita lakukan. Oke. Itu mungkin kurang sedikit tembus 3 meter lah. Oh, kurang sedikit tuh sudah tembus ke perbatasan lahan Iya, jenengan ya? perbatasan lahan sebelah, lahan ristan itu. Seperti itu. Nanti kita prioritaskan memang harus di depan ini, kita harus pakai tanggul itu. Kalau kita tanam padi, biar nggak nganu nanti padinya, biar nggak Oke. rusak karena hanyut terbawa air surut Oke. itu. Pasangnya tinggi. Di Oh, tempat gitu. saya ini memang agak rendah Oke. dibanding yang sana. Seperti Paling yang ujung lainnya. tapi rendah ya. Betul Untuk sekali. depan, kalau belakang rata-rata lah. Oke. Oke. Jadi untuk tanaman jenengan timun ini menurut jenengan sudah bagus ya Pak ya, timun pertumbuhannya ya? Ya ini memang sudah tumbuh, Oke. cuma pertumbuhannya Gimana? kurang maksimal lah. Oh, kurang Tetap. maksimal. Ini kan tanahnya kan tanah lempung ya. Oke, Jadi oke. tanah lempung ini Oke. humusnya sudah
hilang. Hmm. Jadi kualitas tanah pun juga humusnya nggak ada. Jadi untuk Oh. tanaman nggak bisa maksimal lah. Pertumbuhannya tumbuh tapi nggak bisa maksimal. Nggih. Kita harus tambahkan pupuk-pupuk yang lain, pupuk dasar. Nggih, pupuk dasar. Pupuk dasar. Ya kapan hari sudah kita Nggih. bicarakan kalau Nggih. seperti ini kita harus pakai kapur pertanian atau dolomit itu Nggih. untuk mengurangi keasaman dan menambah kesuburan pada tanah Nggih. dan memperbaiki pH tanah. Itu bukannya kita itu sok tahu atau sok pintar Oh, mengenai nggih. hal ini. Oke. Itu pemahaman pada waktu saya Di di Jawa gitu, Pak, ya? Jawa sebelum kita berangkat di Tran. Nggih. Itu memang ada pelatihan di tingkat provinsi dan kebetulan di situ ada Dinas Pertanian membahas masalah bulungan ini. Oh. Jadi kita sebelum berangkat sudah dikasih tahu. Nggih. Nah, ternyata kita nyatakan setelah kita datang ke lokasi memang seperti itu. Nggih. Nah, kapan hari sudah ada PPL yang datang. Nggih. Kebetulan saya juga nggak tahu kalau ada PPL, jadi kita ngerjakan tanggul itu. Oh, ngerjakan tanggul yang Iya. di sebelah Jadi sini. saya nggak tahu memang. Nggih. Nggak nyempatkan. Seandainya saya tahu pasti nyempatkan Datang ke ya, sana Pak, ya? juga datang. Nggih. Banyak hal yang harus saya ketahui dari PPL yang Nggih. lebih yang di bidangnya lah. Nggih, betul. Mungkin bisa dipraktekkan langsung di lapangan. Nggih. Perbandingan antara pakai kapur pertanian atau dolomit atau kapur yang lain Nggih. dibandingkan dengan yang tidak pakai itu gimana nanti pertumbuhannya kan lebih baik begitu. Nanti bisa diikuti oleh semua petani atau warga petani yang ada di SP10 ini khususnya. Oke. Jadi seperti ini timunnya belum bagus ya, Pak, ya? Itu kekuning-kuningan itu Masih agak kuning-kuningan gitu. Oh. itu kita harus tambahkan juga nanti pupuk. Nggih. Seandainya tidak ada kapur pertanian, Nggih. ya kita pakai humus yang lain lah. Sekam bakaran atau abu bakaran kita Nggih. tambahkan di dekat-dekatnya. Hmm. Ya, syukur-syukur ada pupuk cair. Nah, kapan hari dikasihkan dari pertanian Nggih. ini pupuk cair organik itu loh. Organik. Nah, itu bisa dipakai Oh. untuk memperbaiki kualitas tanah yang ada di sini. Untuk yang nggak ada humusnya. Kalau ada humusnya ya memang langsung bisa ditanam, tapi ya tetap harus kering. Nggih. Kalau humusnya basah terus ya nggak bisa untuk tanam. Oh, Harus nggih. kita keringkan. Bagaimana cara mengeringkan? Nggih. Ya terutama ada tanggul itu tadi. Nggih, tanggul. Tanggul supaya air nggak masuk. Gimana cara mengurangi debit air masuk, kita harus tanggul. Nggih. Syukur-syukur dari pemerintah nanti ada tanggul blok. Nggih. Kalau memang jadi masuk untuk warga SP10. SP10. Jadi semuanya bisa bercocok tanam dengan maksimal nanti petaninya di sini. Nah, Dan kedepannya bisa sejahtera. amin. Jadi tidak kerja di luar lah. Nggih. Karena apa? Ya karena itu alasan. Kenapa nggak dikerjakan? Karena ada air pasang. Jadi Nggih. kita nggak bisa tanam Jadi dari pagi macam-macam. tadi airnya naik ke lahan jenengan, Pak, ya? Naik tadi pagi naik. Nanti malam naik lagi. Kalau malam lebih besar lagi naiknya. Nah, Kalau pasang pagi itu nggak begitu besar. Tapi untuk Nggih. lahan saya hampir separuh depan ini terendam. terendam ya, Pak, ya? Iya. Padahal seperti itu masih terendam gitu, Ya Pak, ya? karena di sana masih ada jalan masuk Oh, iya, air. samping Ya, situ. tanggul kita kan belum maksimal sampai ke ujung. Nggih. Jadi gitu. Kalau jenengan di bawah sana ada tanaman apa, Pak, di sana, Pak? Ya sama ini Oh, sama timun. timun. Perkembangannya seperti apa, Pak, di Kalau di sini belakang dengan di sana? otomatis lebih bagus daripada di sini, makanya Oh, kita lebih lihat. bagus ya. Ada jeda waktu, mungkin Nggih. 4 hari jeda waktunya kita tanam di belakang sama sini. Oh, duluan Tapi sini ya, Pak, ya? duluan sini, duluan depan. Nggih. Jeda waktu 4 hari lah kita tanam. Nggih. Nah ini kalau ada humus, terus Nggih. nah kan lain sudah pertumbuhannya kan. Oh, iya, betul Humusnya kan itu sekali. ada. Jadi Lain, langsung cepat bawang pre pun hijau-hijau juga. tinggi ya, Pak, ya? Ya, cepat tinggi, cepat itu Nggih. daunnya hijau. Kalau Nggih. kurang ya itu tadi kuning-kuning Oh, seperti itu. itu tadi ya, kuning-kuning seperti itu ya. Itu kita nanti tambahkan pupuk Nggih. organik yang lain lah. Oke. Lebih baik pakai pupuk organik kalau di sini Nggih. untuk memperbaiki kualitas tanah. Nggih. Jadi tanah tidak rusak, kedepannya lebih baik kalau organik. Nggih. Di akhir-akhirnya tanahnya ya itu tadi bantat ya.
Bantat, kenyal. Iya. Itu kalau kita sering pakai organik apa? Nggih, Kimia ya. pakai Kalau organik kimia. kita sering pakai organik ya lebih baik. Nggih. Kita bicara begini bukan sok, sekali lagi bukan sok pintar Sok atau pintar begitu ya enggak. Pak ya. Karena Itu sudah itu pemahaman saya, Nah. barangkali sama seperti di luar. Kalau nggak sama ya Iya. nggak masalah. Betul. Orang kan punya pemahaman sendiri-sendiri. Betul, Pak. Kita harus hargai, Nggih. kita harus apresiasi, pokoknya Nggih. semuanya ke hal yang lebih baik, Lebih baik, untuk betul semuanya sekali. gitu. Padahal jenengan masih butuh lagi Ya. pendampingan dari PPL gitu Ya, ya Pak ya, petani sangat di sini ya perlu. Pak ya. Bila perlu tidak hanya sebulan sekali, 2 minggu Nggih. sekali PPL 2 minggu datang sekali ke lokasi memperhatikan. ini, memberi penyuluhan ke semua petani. Nggih. Jadi petani memahami yang harus dikerjakan. Oh. Tidak hanya di per titik-titik gitu ya Pak Iya. ya, harus menyeluruh di sini, Menyeluruh. di sini, di sini begitu ya Iya, Pak ya. semua Jadi- warga diajak Nggih. berkumpul, Nggih. khususnya petani yang ada di transmigrasi Nggih. SP10 ini. Oke. Boleh Biar kita ke paham. sana Pak sambil jalan ke melihat apa perbedaan dengan di atas lahan ini atau beda hari itu beda anu ya Pak ya pertumbuhannya ya Pak ya. Beda. Oke. Padahal bedengannya itu sama. Bedengan Nggih. sebelum kita pindahkan itu sama. Oh bisa sudah lewat ke atas Pak. Bisa. Nah ini sudah ada kayunya seperti ini sahabat-sahabat ya. Jadi bisa untuk leluasa kita lewat dan cukup tidak melompat-melompat ya sahabat-sahabat ya. Tidak lompat-lompat kayak kapan hari. Betul Pak itu. Oh. Oke. Nah, kalau tanah depan itu kan lempung ya. Jadi Nggih. humusnya habis. Oh. Yang di depan sana itu. Ya, depan tadi. Kalau di dalam ini masih banyak humus. Nggih. Jadi untuk tanaman-tanaman yang lain subur lah. Oh. Kalau sempat cabai-cabainya pernah sudah ada yang ditanam di sini Pak Slamet? Belum? Belum, hanya di Cabainya depan ya? saja. Ini belum kita semaikan lagi nanti yang lebih banyak. Oh iya. Kita nanti prioritas Nggih. untuk sayur. Oh. Nah, ini 1 hari 1 malam Oh. umurnya. Umurnya. Tapi hijaunya kok berbeda ya Pak ya? Iya. Luar Nah, biasa. di sini sahabat-sahabat. langsung nampak Nggih. pertumbuhannya. Oh, Karena seperti humusnya banyak di sini Mas Diki. ini. Nggih. Jadi nggak ada layu atau gimana enggak. Nggih. Padahal panasnya terik panas seperti panasnya seperti ini loh sahabat-sahabat ya. Iya, Tapi- enggak layu kan? Tanamannya enggak layu loh. Ya, karena tanahnya bagus Nggih. dan humusnya masih banyak. Jadi kandungan zat-zat yang dibutuhkan tanaman itu masih tercukupi. Begitu. Nggih. Nah, ini kita uji coba juga satu pokok tanaman Nggih. tomat ini. Oh, ada tomat sahabat-sahabat. Tomat kan segar juga. 1 hari 1 malam Ya. Oh, ini umurnya ya. Kita pindahkan di sini. langsung dipindahkan ke Nah, situ, Pak. nggak ada perubahan apa. Cuma Oh, tumbuhnya kan segar nggih. gitu. Luar biasa. Nih, sahabat-sahabat subscriber ya. Dan sebelah sini juga ada timun juga ya, Pak ya. Iya. Banyak sekali kemarin sampai ke sana juga ini, Pak. Iya, langsung notok sana. Putar ini sahabat-sahabat Nanti ya. jarak antara timun Nggih. sini sama sini saya kasih cabai nanti kalau kita Oh, ada pertengah-tengahnya. bibitnya. Syukur-syukur ada bibit Nggih. bisa langsung kita tanam. Kalau enggak ya kita sampaikan dulu. Nggih. Nunggu nggih, lagi nggih. 1 bulan baru bisa tanam untuk cabai. Nggih. Kalau menurut jenengan selama di sini kurang lebih berapa bulan Pak di sini ya? Jenengan Dua bulanan. dua bulanan untuk yang ada yang jenengan rasakan di sini seperti apa Pak di lokasi transmigrasi seperti ini? Ya kita harus berjuang ya. Berjuang. Berjuang menyiapkan lahan itu baik waktu maupun tenaga itu tercurah lah di sini. Nggih. Jadi di antara jeda waktu 2 bulan ini ya kita prioritas masih belum bisa kemana-mana. Sedangkan Hanya di lahan toh. kebutuhan itu tiap hari begitu Kebutuhan ya, Pak, ya? tiap hari, jadi juga belum ada hasil sama sekali kan.
Itu sobat-sobat. Ya ini masih nunggu kapan buahnya Nggih. cabai, kapan buahnya timun, ya nunggu Nggih. 2 bulan ke depan atau 1,5 bulan ke depan kita masih Baru nunggu bisa lagi. bisa Iya, menunggu hasilnya gitu ya Pak menunggu ya. buahnya. Nah, Nah, untuk sementara memang ada jaduk, nggih. kita bertahan karena ada jaduk itu. Nggih. Kita sambil mengolah lahan ini, Nggih. jadi pemerintah juga memberikan jaduk itu. Tujuannya ya seperti itu, supaya Nggih. semua petani bisa menggarap lahannya tidak terganggu oleh hal-hal seperti itu untuk kebutuhan sehari-hari. Nggih. Kalau pertanian di sini selama jenengan tanam langsung tumbuh rata-rata ya Pak ya? Atau ada apa ya, kendala untuk tanaman Ya di untuk sini bawang jenengan? pre kapan hari kan uji coba itu. Nggih. Ya, ada yang tumbuh, ada yang enggak ya. Yang Nggih. tumbuh itu ternyata di sini karena ada tempatnya teduh, Oh. terus tanahnya agak basah tapi nggak terendam air. Terus Nggih. yang tidak tumbuh ya itu tadi karena lempung itu. Oh, lempung Jadi tanahnya. humusnya nggak ada. Habis gitu ya Pak ya? Habis. Kita tanami pre ya nggak bisa tumbuh. Nggih, nggih, nggih. Tumbuh awal tapi lama-lama nggak bisa berkembang, malah puret. Oh, malah habis. Malah habis. Oke. Itu sebagian memang tumbuh subur. Itu saya lihat Nggih. di tanahnya, oh berarti begini. Begitu. Itulah sobat-sobat ya. Harus ada tutup lah untuk Nggih. menahan Terik panas terik matahari itu ya. langsung ke tanaman. Padahal jenengan kalau aktivitas seperti ini hal yang memang terberat ya Pak ya, panas-panas seperti ini. Panas nggak kuat. Ya, Gimana suhunya di sini dengan di Jawa dengan di sini jenengan? kalau teriknya mau matahari di Jawa dengan di sini ya lebih panas di sini. Di sini Kalau- gitu ya Pak ya. Kalau di Jawa panas tapi nggak menyengat seperti di Kalimantan ini. Kita harus terbiasa lah, nanti lama-lama juga sudah terbiasa. Nggih. Gitu. Ini untuk semaian padi saya juga sudah Loh, bagus. bagus sekali ya. Nggak ada serangan apa, hama nggak ada. Berapa hari itu memang Pak sudah Pak umurnya Pak? 10 hari ini. 10 hari ya. Kita nyemai 10 hari kurang lebih ya. Tapi jenengan belum pernah memupuknya ya Pak ya? Tidak saya pupuk sama sekali itu. Oh, hijau seperti Tidak ada itu ya pupuk sama sobat-sobat ya. sekali. Langsung kita taburin benih. Nggih. Ya, umur 10 hari tumbuhannya seperti itu. Ini yang dibantu oleh Pak Asek ini sobat-sobat Iya. subscriber ya. Jadi Beliau kita juga lihat bagaimana pertumbuhan padi nggih. untuk lahan Memang ini. lahan-lahan di sini kalau memang lahan di sini rata-rata kalau padi itu memang cocok betul ya Pak ya, Iya, kayaknya Pak ya. memang lahan basah kan, Lahan basah ya. lahan basah. Tapi sempat masuk nggak Pak kira-kira air tadi malam itu atau Oh, masuknya masuk, tapi kan Ke pada saat sini? surut kering begini. Tapi terendam kita berarti, Pak, untuk ini, Pak, ya? tanaman padi ya nggak harus kering, Nggih. harus ada, pokoknya tanahnya harus basah lah. Biarpun airnya nggak banyak, tapi tanah itu basah. Itu untuk Seperti tanaman itu ya. padi. Oke. Kalau kita bisa kendalikan air keluar masuknya ya seperti itu. Kita waktu mengairi, kita butuh air, Nggih. dan pada waktu mengeringkan kita buang airnya bisa. Nah, itu gimana caranya kita kendalikan air? Ya harus seperti ini. Harus Pakai seperti ini. petakan-petakan, terus kita kasih saluran air seperti ini, parit-parit. Ini untuk pematusan. Biasanya kan ada orang yang berpikiran, oh tanah kok dilubang-lubangin, nggak sayang kah gitu. Gitu Kalau saya memang punya rencana seperti itu. Nggih. Ya nggak usah sayang, tapi kita harus kelola. Nggih. Kita bikin sebaik mungkin supaya kita bisa tanam, supaya kita bisa kendalikan air. Nggih. Ya semampunya lah. Yang penting air masuknya nggak ekstrim begitu loh. Nggih. Kita masih tetap butuh air. Gimana pun juga tetap butuh air untuk tanaman ini. Tidak semerta-merta harus kering seperti itu, enggak. Oke. Oke, luar biasa. Kalau yang di depan sana, petakan yang kecil itu, kalau air pasang naik, tetap masuk ke situ ya Pak ya? Ya masuk, tapi nggak bocor itu yang petakan kecil. Oh, yang di kecil itu Nah, enggak bocor ya Pak ya? nggak bocor. Cuman yang dibocor cuma di sini aja. Ada yang bocor, rebes biasa lah. Rembes ya, Tapi biasa, ya sobat-sobat ya. hilang. Kalau nggak Nggih. gitu gimana? Lama-kelamaan kan nanti padat Pak, itu. Padat, terus kita juga ada saluran pipa kan.
Nggih. untuk masukin air, untuk keluarin air dari pipa itu. 4 dim itu kapan hari. Oke. Jadi kemarin ada yang memberi saran kepada saya untuk suruh menambah pipa. Nanti sahabat-sahabat ya, kita melihat dulu, petakan di situ kalau sudah jadi. Yang mana memang Pak Slamet membutuhkan pipa, sebisanya kita bantu nanti pipanya ditaruh di mana. Yang Ya. tahu kan Pak Slamet. Ya nanti di pojok lah, di pojok. Oh, di pojok sana. Pojok sana. Kira-kira nanti kalau ada rezeki ya yang 6 in lah, kira-kira yang besar gitu lah. Iya. Tapi kalau besar ndak terjangannya ndak terlalu kencang gitu Pak, nanti tanahnya dengan Ya takutnya. kita taruhnya ya ndak di bawah mepet tuh ndak Mas Diki. Kita harus kasih jarak dari dasar sawah itu sejengkal lah. Oh, sejengkal. Baru kita tanam pipa Nggih. supaya apa, humusnya biar tidak larut ke air. Betul. Jadi ada apa itu? Dek, istilahnya dek untuk humusnya itu loh. Nggih. Biar nggak keluar. Masih bisa terbendung gitu ya Pak. Terbendung di situ. Jadi humusnya nggak keluar. Nggih. Kalau humusnya keluar hanya terbawa air ya Nggih. sangat kasihan sekali. Kita perlu humus malah humusnya terbuang kan. Terbuang. Malah Nah, makanya kita petak-petak begini supaya humus yang ada di dalam petakan ini aman. jawabannya tepat sekali sahabat-sahabat subscriber ya. Beliau luar biasa memikirkan jangka ke depannya, dan juga tingkat kesuburan di sini memang ya salah satunya ya memang apa kapur dolomit gitu ya Pak ya. Dan Ya ada lagi untuk sebelum sekam gitu ya Pak ya. sebelum kita tanam Nggih. kita tebarin kapur pertanian lah. Kapur pertanian gitu ya. Selain dolomit. Nggih. Tapi insya Allah kalau di sini padi tetap masih membutuhkan gitu Pak. Ya kalau memang ada ya saya kasih, kalau memang nggak ada ya kita aplikasikan seperti ini, nanti kita kasih pupuk yang lain. Nggih. Kalau memang ada pupuk dasarnya dolomit lah. Kalau Kapur dolomit ada. ya Pak ya. Kalau nggak ada ya pupuk kapur pertanian lah minimal. Mereknya apa kita nggak tahu selain dolomit. Nggih. Oke. Gitu. Oke Pak Slamet ya. Terima kasih waktunya. Jadi nanti kita bisa ngobrol berbincang kembali dengan jenengan di sana. Iya. Atau menjenengan melanjutkan aktivitas pada sore hari ini. Nunggu cuaca ini panas sekali loh sahabat-sahabat Iya. subscriber ya. Beliau kalau mau nyangkul, wah ya setengah mati ini panasnya ini. Ya agak sorean biar agak redup. Agak redup dan dingin supaya tenaga ini tidak terkuras. Tidak terkuras. Terlalu full gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Kayak mengeluarkan keringat, kita minumnya waduh luar biasa. Wah, itulah sahabat-sahabat ya. Oke lah, terima kasih ya sudah selalu menyimak konten saya dan selalu mengikuti perjalanan saya. Dan terima kasih yang sudah hadir di video kali ini. Semoga panjenengan sehat selalu semua dan selalu terus mengikuti liputan-liputan kami yang berada di lokasi transmigrasi SP10 dan sekitarnya ya sahabat-sahabat subscriber. Sekian saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe YouTube kami, Mbak Sumberan mengabarkan.